Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nafila Wibowo dengan NIM 25111024332280 dari Prodi Psikologi dan berasal dari kelas L1. Di sini saya akan menjelaskan ulang terkait pemahaman saya seputar materi pada pertemuan pertama, yaitu sejarah munculnya bahasa Indonesia. Baik, kita langsung saja ke latar belakang. Jadi menurut penyelidikan menilik pada sejarah yang ada, pada beberapa abad yang lalu, di sebuah daratan berdirilah sekelompok bangsa yang menggunakan satu bahasa yang sama, yaitu bahasa Austronesia. Kelompok-kelompok kecil itu berpisah dengan satu dan yang lainnya, akhirnya mengalami perkembangan mengenai kebudayaan dan bahasa, dan membuat bahasa mereka itu bervariasi. Salah satu bahasa yang berkembang yaitu adalah bahasa Melayu. Salah satunya adalah bahasa Melayu Riau. Bahasa Melayu Riau ini sudah dimulai pada masa Kerajaan Sriwijaya dan dapat dilihat bukti-bukti pemakaiannya pada prasasti yang terdapat di Aksara Pallawa dan bahasa Melayu kuno yang isinya merupakan pemberitahuan tentang pembentukan kedaulatan Sriwijaya. Lalu kita akan berlanjut ke perkembangan bahasa Indonesia. Kita akan mulai dari perkembangan bahasa Indonesia itu di fase yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Bahasa Indonesia dikerarkan sebagai bahasa persatuan oleh para pemuda yang mengikuti Kongres Pemuda kedua di Batavia pada Jakarta tanggal 27-28 Oktober 1928. Saat itu, para pemuda dari berbagai organisasi daerah mengucapkan ikrar yang bernama Sumpah Pemuda sebagai berikut. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Buktir ketiga menjadi dasar pinjakan dan pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Dari segi pemaknaan, bahasa persatuan menjadi wadah pemersatu sebagai elemen bangsa. Lalu kita lanjutkan ke fase selanjutnya. Fase yang kedua dari perkembangan bahasa Indonesia adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Fase bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara memiliki durasi waktu terlama sejak tanggal 18 Agustus 1945 melalui penetapan pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 hingga seminar politik bahasa pada tahun 1999. Fase ini diawali dengan peristiwa I.R. Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan sehari kemudian, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi negara melalui pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Lalu di fase terakhir, selanjutnya kita akan masuk ke pengertian bahasa. Bahasa ialah alat untuk komunikasi, alat untuk menyampaikan isi hati dan isi pikiran seseorang kepada orang lain dengan jelas. Yang kedua, bahasa terdiri dari dua unsur. Bagian makna atau isi bahasa, yaitu pikiran dan perasaan manusia. Yang kedua, bagian lahir, yaitu deretan bunyi yang teratur. Terakhir, bahasa Indonesia dapat berupa bahasa lisan, bahasa tulis, bahasa isyarat. Kita akan lanjutkan ke fungsi bahasa. Yang pertama, dari fungsi bahasa adalah ada integrasi atau pemersatu. Seperti yang kita tahu, bahwasannya bahasa Indonesia atau negara Indonesia itu terdiri dari berbagai macam suku, budaya, dan bahasa. Maka, dengan tantangan yang ada, diperlukanlah bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Lalu yang kedua, fungsi bahasa Indonesia adalah adaptasi. Karena bangsa Indonesia atau negara Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku, maka tidak mungkin bahwasanya suku yang lain saat datang ke salah satu pulau menggunakan bahasa yang mereka punya. Tentu akan membuat suku yang berada di pulau tersebut kebingungan. Karena inilah fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa adaptasi. Selanjutnya sebagai ekspresif. Bahasa dengan fungsi sebagai ekspresif, yaitu untuk mengekspresikan isi hati dan pemikiran seseorang. Lalu untuk komunikasi, dengan bahasa sebagai alat komunikasi kita dapat berinteraksi antara sesama individual untuk menyampaikan apa yang kita inginkan. Lalu yang terakhir, fungsi bahasa adalah sebagai kontrol sosial. Kontrol sosial terkadang diperlukan bahasa yang lugas ataupun tulisan yang jelas agar memudahkan bagi yang membaca ataupun yang mendengarkan untuk menaati peraturan tersebut.
Dan terakhir, kita akan masuk ke kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang pertama sebagai lambang identitas negara, yang kedua sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, yang ketiga bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi, yang keempat sebagai alat pemersatu bangsa yang dengan keberagaman dari budaya, suku, agama. Lalu, apakah yang saya dapatkan dari pemahaman ataupun materi terkait sejarah bahasa Indonesia? Saya jadi mengetahui bahwasannya bahasa Indonesia itu tidak langsung muncul begitu saja, tetapi diawali dengan adanya bahasa Melayu yang membantu para tokoh-tokoh sastrawan ataupun tokoh-tokoh penting di Indonesia untuk menetapkan dan membuat bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu serta identitas bangsa. Sekian penyampaian dari saya mohon maaf untuk kurangnya atau minimnya pengetahuan yang saya punya. Saya akan meningkatkan ke depannya dan terima kasih kepada dosen pengampu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.